Menurut mafhum, Islamisasi adalah proses membawa atau membuat sesuatu menjadi Islam. Menurut Al-Attas, Islamisasi ilmu adalah pembebasan manusia dari berbagai tradisi dan pemahaman yang tidak sesuai dengan Islam, seperti tradisi magis, mitologis, dan anisme, nasional kultural, dan paham sekuler. Dengan demikian, Islamisasi adalah langkah untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan manusia dan kedamaian dalam diri manusia sesuai dengan fitrahnya. Dari uraian tersebut, maka Islamisasi ilmu berarti pembebasan ilmu dari penafsiran berbasis ideologi dan manusia sekuler. Al-Attas menegaskan dua makna Islamisasi, yaitu pembebasan pikiran dari pengaruh luar dan pembebasan jiwa dari dorongan internal yang merugikan. Pembebasan pikiran dari pengaruh magis, metodologis, anisme, nasional, kultural, dan paham sekuler. Islamisasi juga melibatkan pembebasan jiwa manusia dari kebutuhan jasmani yang merugikan agar keharmonian dan kedamaian dalam diri terjaga. Proses ini merupakan pengembalian kepada fitrah asli, bukan evolusi. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah kegiatan mengungkap, menghubungkan, dan menyebarkan pengetahuan sesuai dengan ilmu terhadap kehidupan manusia. Setiap disiplin harus diformasi untuk mencerminkan prinsip Islami dan metodologi, strategi data, dan misalnya Al-Attas mengarahkan pada pembebasan dari tradisi magis, mitologis, anisme, dan nasional kultural, dan paham sekuler. Sedangkan Al-Furqi menekankan pada revisi objek ilmu pengetahuan untuk memperkaya visi dan perjuangan Islam. D. Langkah-langkah dalam Islamisasi. Pandangan Al-Attas dimulai dengan Islamisasi bahasa. Bahasa Arab dipandang sebagai bahasa yang diilhami Tuhan, tidak terpengaruh oleh perubahan sosial. Istilah-istilah Islami menjadi pemersatu bagi umat Islam di berbagai generasi. Al-Attas menganggap bahwa pengetahuan lengkap tentang Islam merupakan norma yang mapan, tidak berkembang seperti manusia dan sejarah. Lebih lanjut, menurut Al-Attas, istilah-istilah Islam merupakan pemersatu bangsa Muslim, bukan hanya karena kesamaan agama semata, melainkan karena istilah-istilah itu tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Secara memuaskan, istilah Islam tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain, karena kehilangan makna ruhaninya. Meskipun istilah tersebut dipakai pada Nabi Muhammad SAW, Al-Attas memahami dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan hari penyempurnaan agama Islam sebagai pernyataan bahwa Islam tertutup dan tidak berubah. Islamisasi yang dibangkitkan oleh Al-Attas melibatkan budaya barat yang seperti mengendalikan akal untuk membimbing kehidupan manusia. Kemudian B. Bersikap dualistik terhadap kebenaran. Kemudian C. Pandangan hidup sekuler, doktrin harmonisme. Kemudian D. Drama tragedi dalam fitrah kemanusiaan. Ini adalah langkah-langkah yang diambil dalam proses Islamisasi menurut Al-Attas. Unsur-unsur tersebut harus dihilangkan dari ilmu pengetahuan modern, terutama di humaniora. Ilmu alam, fisika, dan aplikasi juga harus diwaspadai. Ilmu modern harus diperiksa dengan teliti, termasuk metode, konsep, simbol, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, elemen Islam dan konsep-konsep kunci seperti A. Konsep agama, ad-din, B. Konsep manusia, al-ihsan, C. Konsep pengetahuan, al-ilm dan al-marifah, D. Konsep kearifan, al-hikmah, E. Konsep keadilan, al-adl, F. Konsep perbuatan yang benar, al-amal, G. Konsep universitas kuliah jamiah. Tujuan Islamisasi ilmu adalah melindungi umat Islam dari ilmu yang salah dan mengembangkan ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Islamisasi ilmu dapat membantu dalam pembangunan ilmu pengetahuan yang sejati. Pemikiran dan pribadi Muslim yang kuat imamnya kepada Allah adalah dasar dari Islamisasi ilmu. Objek Islamisasi adalah yang ada dalam jiwa atau pemikiran, bukan yang berada di luar pemikiran. Pendekatan Islamisasi adalah yang sesuai dengan struktur metafisika dasar Islam, dihubungkan dengan wahyu, akal, pengalaman, dan intuisi. Islamisasi ilmu melibatkan penghilangan unsur penting barat dari suatu ilmu dan penambahan unsur utama Islam ke dalamnya.
Islam menganjurkan kebebasan tanpa batas dalam hubungannya dengan kemanusiaan, serta menekankan kesatuan hidup dan kesatuan umat manusia. Islam juga menekankan ketakwaan dan pembebasan dari himpitan dunia yang bisa menjadi landasan bagi para ilmuwan. Ia menyarankan 12 langkah sistematis untuk mencapai islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk penguasaan terhadap disiplin modern dan peninjauan disiplin ilmu secara kritis. Ilmu modern mencakup berbagai aspek termasuk penguasaan ilmu warisan Islam dalam bentuk etnologi dan analisis. Evaluasi kritis terhadap disiplin modern dan khazanah Islam juga diperlukan, bersama dengan survei tentang masalah umat Islam dan umat manusia. Konferensi dan seminar juga dapat membantu mempercepat islamisasi pengetahuan dengan melibatkan ahli di berbagai bidang ilmu dalam merancang solusi untuk masalah antar disiplin. Para staf mengajar perlu mengadakan pertemuan untuk membahas metode yang diperlukan dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Atas dan Al-Faruqi menawarkan langkah-langkah sistematik untuk islamisasi ilmu pengetahuan. Meskipun dengan sedikit perbedaan, proses ini memerlukan kerja keras dan energi ekstra dari berbagai pihak karena islamisasi adalah proyek besar jangka panjang yang membutuhkan analisis yang tajam dan akurat. Terdapat paradigma islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, paradigma rasionalistik dan positivistik yang mengintegrasi epistemologi dengan pandangan Islam tentang tauhid. Yang kedua, paradigma fenomenologis memungkinkan pemaknaan nilai pada setiap analisis deskriptif yang dilakukan. Analisis yang dilakukan dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dalam epistemologi fenomenologi transendental, subjek mencari dengan objek yang diamati sehingga subjek berinteraksi dengan objek termasuk melalui kesadaran. Transendental, kesadaran transendental berperan dalam memaknai dunia yang diamati. Islam Al-Faruqi mengatakan bahwa memahami fakta tidak hanya dengan membiarkannya berbicara, tetapi juga melibatkan pertimbangan nilai. Menurut Welstanschauung, islamisasi adalah konsep yang memperdalam pemahaman dan memperkuat proposisi yang disajikan. Paradigma genetik deduktif dimulai dari konsep agama turun menjadi ideologi dan ilmu pengetahuan. Program islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi memiliki 5 sasaran. Yang pertama, menguasai disiplin modern. Yang kedua, menguasai khazanah Islam. Yang ketiga, menentukan relevansi pada bidang ilmu modern. Yang keempat, mencari cara kreatif antar Islam dan ilmu modern. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam sesuai kehendak Allah. Meskipun ambisius, program ini mencerminkan pandangan yang kuat dalam mencapai tujuan islamisasi ilmu. Inti program Al-Faruqi ini adalah mengislamkan ilmu-ilmu sosial barat seperti ekonomi, politik, sosiologi, fisiologi, dan antropologi. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam Islam tidak terpisah dari kehidupan seseorang muslim yang harus diintegrasikan dengan dimensi kehidupan lainnya. Sebagai hamba Allah, segala aktivitas ibadah hidup dan mati ditunjukkan hanya kepadanya. Islam mengajarkan bahwa ilmu dan teknologi yang dikembangkan harus membawa rahmat bagi seluruh umat manusia sesuai dengan fungsi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam mendorong pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Islam menegaskan pentingnya hubungan manusia dengan alam yang mesra dan serasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah. Para ilmuwan muslim diharapkan tidak terjerumus dalam kesombongan intelektual yang sering mendera cendekiawan ateis. Salah satu permasalahan pokok adalah ketidakmampuan masyarakat ilmiah untuk melakukan riset secara kontinu.
Keterbatasan ilmuwan dan ahli di bidang sains di seluruh dunia muslim menyebabkan mayoritas mahasiswa lebih tertarik pada ilmu humaniora dan sosial. Selain itu, kebijakan sains nasional yang kurang terintegrasi juga menjadi masalah negara-negara muslim. Kebanyakan tidak memiliki kebijakan nasional yang jelas untuk pengembangan sains. Berbeda dengan negara maju yang memberikan prioritas pada riset dalam berbagai bidang ilmu. Hal ini bisa berdampak pada kesulitan pengembangan riset nasional dalam berbagai bidang ilmu. Keterbatasan penelitian ilmiah di banyak negara muslim mempengaruhi perkembangan ilmu dan penelitian secara keseluruhannya. Negara-negara muslim cenderung lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada pengembangan teknologi. Selain itu, isolasi ilmuwan juga menghambat kemajuan sains dan riset di negara-negara muslim. Ilmuwan terkadang terisolasi dari perkembangan ilmu global. Mereka perlu berpartisipasi dalam diskusi, seminar, dan simposium, serta menjalin hubungan dengan ilmuwan dari negara maju untuk mengembangkan ilmuannya.